Bab 103. Terimalah, itu bentuk kasih sayang adik kalian. Papa tidak akan memarahi Dora karena sudah berbelanja sebanyak ini dengan black card-nya. Malah Papa senang Dora seperhatian ini pada kalian, ucap Reza. Kalau bukan Mama yang belikan kalian baju, sepatu atau apapun itu, kalian memang jarang sekali beli. Apapun untuk diri kalian sendiri, timpal Lani. Rangga dengan kalem melepas hoodie hitamnya. Dia meraih salah satu hoodie warna abu metalik. Ini keren, sangat keren. Rangga tersenyum senang. Ci, kamu pakai setelan warna hijau army ini pasti lebih kelihatan keren. Rangga mengambil salah satu baju ditumpukkan milik Cici. Cici pun tersenyum. Maka Lani dan Reza ikut mengangkat jempol tangan mereka. Kenapa Dora paham benar ukuran dan selera kalian? Tanya Reza. Karena Dora seorang desainer. Cita-citanya jadi perancang busana dan sekolah fashion di Paris. Celetuk Dimas sembari mengaduk-aduk kantong plastik milik Dora karena coklat batangan miliknya sudah habis. Lanita manggut-manggut mendengar celetukan Dimas. Dora pernah mengutarakan hal itu padanya. Dimas, itu makanan punya Dora. Kamu mau Dora murka? Bisik Cici. Kali ini Dora tidak akan murka, Kak. Tenang saja, Keke Dimas yang akan berpetualang dengan Dora. Saat Lani memberikan pengetahuan singkat memakai rangkaian perawatan wajah pada Cici dan Reza yang sibuk melihat-lihat baju milik Rangga, Dora diam-diam mengintip dari balik pintu ruang bersantai dengan kedua mata mengembun. Senang rasanya melihat Cici dan Rangga sebahagia itu. Dora tahu, kedua kakaknya sebetulnya senang dengan semua hadiah yang dia berikan meski rasa sungkan masih meraja di hati mereka. Nikmatilah fasilitas orang tua kalian, Kak. Jangan pernah merasa kalian adalah anak adopsi di rumah ini. Kalian istimewa dan aku sayang kalian. Dora menyeka air mata yang menetes perlahan di kedua pipinya. Oke. Di depan rumah Reza Darmawangsa ada seseorang yang diam-diam memperhatikan rumah Reza dari dalam mobil yang diparkir agak jauh. Dia seorang lelaki dengan wajah yang sangat sendu. Tak kusangka anakku dari perempuan itu diadopsi oleh keluarga Reza Darmawangsa. Kenapa bisnisku harus merembet ke ranah hubungan darah? Gumam lelaki tersebut memukul pelan kemudinya dan menunduk tergugu di atas kemudi. Sementara itu, dari pos security, Purgandi yang sebetulnya merasa curiga dengan mobil hitam yang terparkir tak jauh dari rumah Reza terus saja mengawasi. Diam-diam dia mencatat plat nomor mobil tersebut dengan kaca pembesar yang selalu tersedia di pos security sejak Karta memata-matai rumah Reza dahulu kala. Purgandi menelepon Suzana. Bu Sus, maaf apa saya bisa minta tolong dicarikan pemilik plat sebuah mobil. Suzana sudah pasti setuju dan bisa diandalkan. Koneksi keluarga Darmawangsa dengan pihak kepolisian sudah terjalin sangat lama. Perkara mengetahui plat nomor kendaraan seseorang adalah perkara mudah. Tidak menunggu waktu lama, Suzana memberikan informasi pada Purgandi. Itu adalah plat nomor milik seorang tarumanegara. Kenapa Pak Pur menanyakan plat mobil miliknya? Tanya Suzana di seberang telepon. Tarumanegara itu siapa, Bu? Tanya Purgandi. Beliau salah satu rekan bisnis Tuan Reza. Sekolah anak-anak Tuan Reza adalah salah satu lembaga pendidikan yang dinaungi oleh yayasan milik Tarumanegara. Kenapa dengan dia, Pak Pur? Bu. Sudah 3 hari ke belakang, mobil dengan plat nomor ini selalu parkir lama di depan rumah. Kalau nggak pagi ya saat pulang sekolah, bersamaan dengan pulang sekolahnya anak-anak, sahut Purgandi. Hening sesaat. Baik, Pak. Terima kasih banyak informasinya. Akan aku sampaikan pada Tuan Reza. Panggilan telepon antara Suzana dan Purgandi pun diakhiri. Flashback. Okan kecil terbaring lemah di tempat tidur kamar VIP rumah sakit. Sayup-sayup dia mendengar suara gelas yang dibanting kemudian pecah lalu terdengar suara taruman yang penuh amarah pada Ranti, istrinya.
Golongan darahku B dan golongan darahmu O, lalu kenapa golongan darah Okan bisa A? Bisa kamu jelaskan, Ranti? Ranti tergugu dengan isak tangis memilukan. Dia hanya menggeleng berulang kali. Sekali lagi sebuah gelas dibanting dan pecahannya menyebar di lantai kamar tempat Okan kecil dirawat. Aku sebetulnya tidak mau menduga-duga. Tapi apa ini artinya sebelum kau menikah denganku ada lelaki lain yang sudah menyentuh tubuhmu dan lalu tumbuh benih lelaki itu di rahimmu? Isak tangis Ranti semakin menjadi. Jawab aku, Ranti. Aku tidak butuh tangisanmu. Bentak Taruman dengan suara menggelegar. Ranti Kemala adalah bunga kampus yang sedang mekar kala itu. Banyak kumbang yang ingin menghirup wanginya tapi dari sekian kumbang hanya Taruman pemenangnya. Taruman yang lahir dari keluarga terpandang serta berkecukupan sungguh bangga karena Ranti telah memilihnya dari sekian pria yang menginginkannya. Tak ingin kehilangan Ranti, Taruman yang kala itu masih kuliah ingin cepat-cepat mengikat Ranti dalam sebuah pernikahan. Taruman adalah anak tunggal yang sangat dimanja. Apapun keinginannya selalu saja dipenuhi oleh kedua orang tuanya. Bunda Taruman yang saat itu sedang sakit keras di rumah sakit tentu saja merasa senang, dia bisa melihat Taruman menikah sebelum waktunya di dunia berakhir sudah. Kehidupan Taruman sangat bahagia, Ranti memberinya cinta yang luar biasa, hingga Okan lahir ke dunia. Kebahagiaan pun terasa sangat lengkap meski kelahiran Okan tak bisa disaksikan ibunda Taruman, dia telah tiada tepat saat kandungan Ranti menginjak usia 5 bulan. Okan lahir dengan sehat dan tampan. Dia tumbuh dan sangat dimanja oleh Taruman. Betapa bangga Taruman memiliki Okan yang mirip sekali dengan Ranti. Hari demi hari berlalu. Tahun demi tahun berganti. Kasih sayang Taruman untuk Okan dan Ranti semakin meluap. Tapi naas, saat Okan berumur 10 tahun, sebuah kecelakaan menimpa Okan dan seperti saat ini, Okan terbaring di kamar VIP setelah selesai operasi. Hanya saja operasi Okan yang membutuhkan banyak darah menjadi petaka bagi Ranti. Rumah sakit sedang kehabisan stok golongan darah O. Taruman sok. Dia dan Ranti memiliki golongan darah B dan O tapi kenapa Okan anak tersayangnya bisa memiliki golongan darah A? Taruman menahan keheranan sementara demi nyawa Okan yang di ujung tanduk. Dia dengan gesit meminta kerabat, teman dan handai taulan yang bisa dengan cepat menjadi pendonor untuk Okan karena stok darah A di PMI pun sedang krisis. Operasi berjalan lancar setelah salah satu teman baik Taruman menjadi pendonor darah untuk Okan. Barulah, setelah kondisi Okan membaik, Taruman mempertanyakan tentang perbedaan golongan darah Okan dengan dirinya dan Ranti. Tapi Ranti bungkam 1000 bahasa, dan itu membuat Taruman murka. Jawab aku, Ranti. Jawab. Kalau kamu masih bungkam, detik ini juga Okan dan kamu angkat kaki dari rumahku tanpa membawa apapun, kembalikan semua kartu kredit dan debitmu. Jangan bawa semua perhiasan hadiah dariku atau baju-baju mahal yang kubelikan untukmu dan Okan. Cabut semua selang yang sekarang menempel di badan Okan. Ancam Taruman tidak main-main. Ranti memekik histeris hingga dia bersujud memohon ampunan. Suara dan tangisnya terdengar memilukan. Ranti akhirnya membuka rahasia masa lalu dirinya dengan Okan. Aku mohon ampun. Saat kamu mendekatiku, aku sedang menjalani hubungan dengan seseorang dari desa tempat aku dilahirkan. Di Jakarta ini aku kuliah dibiayai oleh tanteku. Orang tuaku sangat miskin dan tidak sanggup membiayai kuliahku, isak Ranti. Aku sudah tahu cerita itu, Ranti. Makanya hidupmu aku bahagiakan dengan gelimang harta tapi apa ini? Kau menjalin hubungan dengan lelaki lain saat menerima pinanganku. Apa lelaki dari kampung itu yang sudah menjamahmu lebih dulu? Hah? Taruman meninju tembok dengan perasaan terluka. Ranti kembali terisak. Jawab. Taruman kembali meninju tembok dan tak peduli dengan luka di buku-buku tangannya. Luka hatinya lebih pedih daripada darah yang mulai menetes di jemari tangannya.
Ranti hanya mengangguk pilu. Tangisnya semakin memilukan. Tenggorokan Taruman terasa dicekik saat melihat anggukan Ranti. Jadi kamu sedang mengandung benih anak lelaki lain saat itu, hah? Lalu kenapa kamu menerima pinangan dariku? Suara Taruman sangat menggelegar hingga Okan yang sudah sadar sepenuhnya ikut gemetar. Aku memilihmu karena kekasihku di kampung hanya buruh tani. Aku melihat masa depanku bersamamu, ucap Ranti jujur. Kedua mata Taruman membeliak, ingin sekali menjambak rambut Ranti lalu membenturkan kepala istrinya itu ke tembok, tapi Taruman ingat mendiang ibunda tersayang. Sesakit apapun hatinya, Taruman tak sanggup melakukan kekerasan fisik pada seorang wanita mengingat ibunya yang sudah memberikan kasih sayang tiada batas untuknya. Taruman terdiam di depan jendela kamar, dia menunduk dengan tetesan darah di buku-buku tangannya. Isak Ranti masih terdengar meski tidak sekeras sebelumnya. Setelah jeda beberapa saat, Taruman berbalik memandangi Ranti yang masih tergugu di lantai. Aku tidak akan pernah menceraikanmu, Ranti. Hiduplah bahagia dengan hartaku. Tapi akan kupastikan, setiap hela napasmu, kau akan merasakan penderitaan yang lebih menyakitkan dari rasa sakit hatiku karena sudah dibodohi olehmu. Geram Taruman seraya berlalu dengan luka hati yang menganga lebar. Dia membanting pintu kamar dengan sangat kencang hingga Okan semakin bergetar karena terkejut. Plus, Taruman kini hidup dengan rasa kecewa yang teramat besar karena kebohongan Ranti sudah terkuak. Tapi Taruman tetap menggelontorkan uang untuk Okan dan Ranti dengan tuntutan kesempurnaan. Ranti harus menjelma menjadi istri Taruman yang paripurna baik di rumah atau di khalayak ramai. Okan harus menjadi anak baik dan memiliki prestasi membanggakan. Jika menemukan sedikit kelemahan, Taruman tidak segan-segan melakukan kekerasan fisik pada Okan. Jika Ranti berbuat salah sedikit saja maka Okan yang akan menjadi pelampiasan. Prestasi Okan menurun di sekolahnya, Okan akan menjadi bulan-bulanan cambuk milik Taruman. Begitulah Taruman meluapkan rasa kecewa dan sakit hatinya pada Ranti. Hati Taruman hampa, menyiksa Okan ternyata tidak cukup mampu meredam sakit yang teramat sangat. Hingga Taruman mencoba mengalihkan perasaan dan pikirannya pada mabuk-mabukan lalu mencoba untuk mencicipi manisnya daun muda yang masih perawan. Malam itu, di sebuah kelab malam, Taruman bertemu dengan Esme, sang mucikari yang berpenampilan seksi dan menawan. Apa kalian ingat Esme? Esme adalah mucikari yang di awal cerita menginginkan Lanita menjadi salah satu gadisnya. Esme membeli Lanita dari Karta lalu membawanya dengan paksa, tapi berhasil diselamatkan oleh anak buah Resa. Taruman bertemu Esme, dia membayar Esme untuk menyewa koleksi gadis milik Esme, tapi dengan syarat masih perawan. Gayung pun bersambut. Esme memiliki 3 orang gadis masih perawan yang dia dapat dari desa. Ketiga gadis itu disodorkan pada Taruman dan Taruman memilih salah satu gadis yang tampak masih lugu serta ketakutan. Maka malam itu, gadis yang ketakutan tersebut berhasil memuaskan Taruman dalam sedikit pengaruh minuman keras. Malang nian nasib gadis itu, diiming-imingi pekerjaan di kota tapi ternyata dipaksa menyerahkan mahkotanya pada seorang lelaki yang tak dia kenal. Malam yang dingin, Taruman berkali-kali menggarap gadis lugu itu dan tak peduli erangan kesakitan yang keluar dari mulut sang gadis. Sudah bertahun lamanya Taruman tidak menyentuh wanita sejak dia tahu Ranti sudah menipunya. Taruman bagai hewan buas yang melahap gadis desa itu tanpa ampun. Keesokan harinya, Taruman terbangun, dia terkejut mendengar isak tangis di sebelah tempat tidurnya. "Nona, apa aku sangat menyakitimu tadi malam?" tanya Taruman lembut. Gadis itu mengangguk. Taruman memijat pelipisnya, dia merasa sedikit pusing. "Siapa namamu?" tanya Taruman. "Ashifa, Tuan," sahut Ashifa dengan berlinang air mata. "Jangan menangis, aku sudah membayarmu dengan mahal. Bukankah kau ikut Mami Esme untuk bekerja di kelab ini?"
menjajakan tubuhmu. Tangis Ashifa semakin keras. Saya ditipu, Tuan. Mami Esme bilang saya akan bekerja jadi pelayan restoran dengan gaji besar dan ada tempat menginap. Tidak kusangka ternyata saya malah menjadi pelayan lelaki hidung belang. Hei, aku bukan lelaki hidung belang. Kau tahu, sejak aku sudah tidak lagi menyentuh istriku, tak pernah sekalipun aku menyentuh wanita manapun. Baru malam ini aku menyentuh seorang gadis. Sanggah Taruman, tak terima dirinya dituding lelaki hidung belang. Ashifa tergugu, dia tidak menyahuti ucapan Taruman. Tidak percaya lebih tepatnya. Taruman ikut terdiam. Malam tadi kenikmatan menjalar di setiap pori-pori tubuhnya. Sensasi hangatnya malam-malam yang dulu dia lalui bersama Ranti kini bisa kembali dia rasakan. Ashifa, apa kau mau melanjutkan pekerjaanmu di klub malam? Ashifa menggeleng lemah. Tidak mau, tapi saya bisa apa, Tuan? Taruman menghela napas panjang. Puaskan aku tiap malam, hanya aku. Kau akan aku limpahi dengan harta. Kau mau? Ashifa menatap Taruman takut-takut. Maksud Tuan, aku jadi simpananmu. Yah, apapun itu sebutannya. Jangan melayani lelaki lain. Aku tidak suka dan tidak mau. Kau kusentuh olehku untuk pertama kalinya, bukan? Ashifa mengangguk. Di kampung memangnya kamu tidak punya pacar? Ada yang menyukai saya tapi saya tak mau pacaran, Tuan. Saya fokus belajar karena ingin kerja dan bantu kesulitan ekonomi emak dan abah. Tapi saya malah terdampar di sini, sahut Ashifa kembali terisak. Oke, bagus. Karena aku lelaki pertama yang menyentuhmu, maka aku yang seterusnya harus menyentuhmu. Saya tidak bisa bebas keluar dari rumah Mami, Tuan. Tenang saja. Tidak usah kau memikirkan hal lain. Aku akan memberimu uang untuk semua kebutuhan hidupmu dan orang tuamu. Kau juga akan kuberikan tempat tinggal. Kau mau? Ashifa yang merasa harga dirinya sudah jatuh sejatuh-jatuhnya, hanya bisa pasrah. Kegadisan yang dia jaga dan bermimpi akan dia persembahkan untuk suami tercinta kelak harus direnggut paksa oleh lelaki yang tak dikenalnya dan sudah beristri. Singkat cerita, Ashifa sudah mendiami sebuah rumah mungil lengkap dengan isinya. 3 kali seminggu Taruman akan menemui Ashifa di rumah itu. Hingga kemudian Ashifa hamil. Kau hamil? Taruman memekik kaget. Bukankah aku selalu memakai pengaman dan kau pun rutin suntik kebon setiap bulan? Kenapa bisa hamil? Tidak bisa. Kamu tidak boleh hamil. Aku lupa bulan kemarin tidak ke dokter, cicit Ashifa yang sebetulnya sengaja. Dia ingin menguasai Taruman. Perlahan tapi pasti, Ashifa mulai mencintai Taruman dan ingin memilikinya seutuhnya. Namun Taruman enggan memiliki anak dari Ashifa. Taruman hanya menganggap Ashifa seorang simpanan yang sudah dia beli dari seorang mucikari, tidak lebih. Perasaannya masih untuk Ranti seorang meski sekaligus membenci istrinya itu. Gugurkan anak itu, Ashifa. Aku tidak mau memiliki anak dari seorang simpanan, terlebih aku tidak memiliki perasaan apa-apa padamu. Kau hanya seorang simpanan. Ucapan Taruman melukai hati Ashifa. Dia tetap bertekad tidak akan menggugurkan anak dalam kandungannya. Berbulan-bulan bergumul dengan seorang lelaki tanpa dinikahi adalah dosa besar. Lalu harus membunuh calon manusia dalam perutnya. Ashifa tak ingin menambah dosa dalam hidupnya. Keputusan Ashifa ditentang keras oleh Taruman. Dia mengancam akan menarik semua fasilitas dan menghentikan kiriman uang untuk orang tua Ashifa di kampung. Rumah dan kendaraan ditarik Taruman. Akhirnya Ashifa dibiarkan terlunta-lunta. Taruman benar-benar meninggalkan Ashifa. Hati Ashifa hancur lebur, lelaki yang sudah merenggut mahkotanya ternyata hanya menginginkan kepuasan saja tanpa berniat menikahi. Tapi Ashifa pun dilarang disentuh oleh lelaki lain. Ashifa tidak punya pilihan untuk mengikat Taruman dengan kehamilannya.
Sayang sekali, rencana Ashifa malah membuat Taruman menghilang dari hidupnya. Ashifa melahirkan seorang anak tanpa suami. Hatinya berkalang duka tak terkira. Dia memutuskan memberikan bayinya pada sebuah panti asuhan dan diberi nama Cinta Permatasari. Karena putus asa dan merasa sakit hati, Ashifa kembali mengemis pekerjaan pada Esme sang mucikari. Dia merasa hidupnya kepalang tanggung sudah berlumur dosa, maka Ashifa kembali meleburkan diri dalam lembah nista kehidupan malam, melacur demi sesuap nasi. Apalagi Abah Ashifa di kampung sakit keras dan harus dirawat intensif di rumah sakit, Ashifa butuh biaya besar untuk perawatan Abah tercinta.